Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Indria Dwi Puspita akan menjelaskan mengenai pengendalian resiko di mata kuliah manajemen resiko. Nah, pertama, apa itu controlling? Controlling yaitu suatu proses pengendalian lingkungan kerja dari bahaya-bahaya kerja dengan tujuan meminimalisir risiko. Nah, yang kita bahas pertama yaitu mengenai hierarchy of controlling. Nah, hierarchy of controlling ini berupa piramida hierarchy of controlling, jadi hierarki pengendalian. Nah, ini dimulai dari eliminasi, kemudian substitusi, engineer control, administrative control, kemudian terakhir adalah PPE atau personal protective equipment atau APD ya. Nah, ini suatu urutan yang diusahakan dari atas, jadi dari eliminasi, substitusi, engineer control, administrative control, kemudian terakhir adalah PPE. Nah, ini jangan diloncat-loncati ya, kita harus urut dari atas ke bawah. Nah, misalnya kita kombinasi juga lebih bagus, jadi misalnya kita lakukan proses eliminasi, ternyata proses eliminasi ini tidak bisa dilakukan, maka dilakukan proses substitusi. Nah, proses substitusi misalnya masih terdapat bahaya yang timbul setelah menggunakan proses substitusi, maka dilakukan proses engineer control. Nah, setelah itu misalnya menggunakan engineer control ini masih terdapat bahaya yang muncul, maka dilakukan administrative control. Misalnya ternyata menggunakan proses ini masih terdapat bahaya walaupun misalnya sedikit. Nah, itu bisa terakhir menggunakan PPE atau APD. Seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah eliminasi. Nah, eliminasi adalah menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses yang berbahaya. Nah, skema pengendalian ini merupakan tindak pengendalian kekuatan bahaya yang signifikan dan digunakan untuk pengendalian jangka panjang serta bersifat permanen. Pengendalian ini memiliki ciri utama yaitu pengendalian dengan cara menghilangkan atau menghapus potensi bahaya langsung pada sumbernya. Nah, misalnya contoh di tempat kerja ada genset yang sangat berisik misalnya. Solusinya menghilangkan genset tersebut. Gitu. Contoh lain misalnya ada sebuah kasus terdapat mesin tua pada sebuah perusahaan misalnya dan sudah tidak optimal jalannya. Nah, padahal kemudian mesin tersebut juga berpotensi dapat meledak suatu saat misalnya. Maka cara yang paling ampuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menghilangkan mesin tersebut dari jangkauan. Nah, dalam hal ini sumber bahaya telah dihilangkan atau dieliminasi. Berikutnya adalah proses substitusi. Nah, substitusi adalah mengganti dengan bahan atau material yang lebih baik dengan mengurangi potensi bahaya pada sumbernya, termasuk meminimalisir jumlah pelepasan energi yang tidak teratasi. Nah, penggantian bahan kurang berbahaya atau mengurangi energi sistem, misalnya ya, menurunkan daya, ampere, tekanan, suhu, dan lain-lain. Contoh yaitu misalnya ada mesin rusak pada bagian tangki minyaknya. Jika terjadi kebocoran, bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, tangki minyak tersebut bisa diganti dengan tangki yang baru tanpa harus mengganti semua elemen mesin secara keseluruhan. Dengan begitu, bahaya jadi lebih terorganisir
Akan tetapi kita harus melakukan terlebih dahulu proses eliminasi, baru ke proses substitusi. Misalnya proses eliminasi tidak bisa, baru ke substitusi. Proses berikutnya yaitu engineer control. Engineering control ini adalah proses pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Engineering control kita lakukan apabila proses substitusi tidak bisa dilakukan. Contoh, pemasangan alat pelindung mesin, pemasangan general dan lokal ventilasi sehingga udara yang masuk ke tempat kerja menjadi lebih baik. Misalnya lagi pemasangan alat sensor otomatis. Contoh lain misalnya kipas pada motor, pompa, blower atau kompresor dilengkapi dengan cover atau penutup. Nah, tujuannya agar risiko terkena potensi bahaya putaran kipas bisa dihindari. Contoh lain misalnya suatu mesin dengan tangki yang bocor. Nah, kita bisa menggunakan proses engineer control ini yaitu dengan menambal bagian yang bocor tersebut sehingga kebocoran bisa teratasi. Nah, itu untuk engineering control. Kemudian berikutnya kita bahas administratif control. Nah, langkah ini adalah terkait dengan proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Proses non-teknis ini diantaranya seperti membuat shift kerja untuk pekerja yang melebihi jam kerja, memberikan kompetensi atau pelatihan kepada pekerja, sehingga si pekerja memiliki izin atau lisensi yang sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian memberikan safety sign untuk di setiap area-area tempat kerja yang berbahaya. Kemudian pembuatan prosedur kerja, pembuatan aturan kerja, penentuan durasi kerja, penentuan label, pemasangan rambu atau poster. Berikutnya PPE atau Personal Protective Equipment atau APD. Nah, APD atau alat pelindung diri adalah hierarki pengendalian risiko terakhir. Pengendalian ini banyak digunakan karena sederhana dan murah. Akan tetapi proteksi yang diberikan tidak sebaik langkah sebelumnya. Nah, APD ini tidak menghilangkan sumber bahaya sehingga proteksi yang diberikan tergantung dari individu masing-masing yang memakainya. Contoh helm safety shoes, earplug, kemudian safety glasses, safety glove, dan lain-lain. Nah, tapi APD ini jangan dijadikan sebagai prioritas pengendalian masalah. Sebagai prioritas pengendalian masalah. Nah, prioritaskan hierarki sebelum menggunakan APD karena APD ini tidak benar-benar menghilangkan bahaya. Nah, seperti itu. Jadi ini langkah terakhir ya. Kemudian, dalam penerapan hierarchy of controlling, kita harus mempertimbangkan pertama yaitu biaya relatif. Nah, kita harus menyesuaikan budget perusahaan misalnya. Contoh misalnya kita menggunakan proses substitusi untuk mengganti sebuah mesin. Nah, kita harus lihat budget perusahaannya cukup atau tidak kita membeli mesin baru misalnya. Jadi kalau misalnya tidak cukup ya kita menggunakan proses yang lain. Berikutnya kita harus mempertimbangkan manfaat pengurangan risiko. Dari pengurangan risiko kita harus melihat benefitnya, kira-kira benefitnya tinggi apa tidak bagi perusahaan atau pekerja. Kita harus mempertimbangkan itu juga. Berikutnya kita harus mempertimbangkan keandalan dari pilihan yang tersedia. Misalnya kita contoh mengganti alat
dengan menggunakan proses substitusi. Nah, kita lihat keandalan dari mesin tersebut. Misalnya kita mengganti mesin, kita ganti mesin tersebut. Nah, kita lihat keandalannya, apakah lebih baik atau lebih rendah. Maaf tadi agak kepleset ya. Nah, utamakan kombinasi-kombinasi tersebut. Nah, jika misalnya kita mengganti mesin, uji coba terlebih dahulu agar nanti tidak merugikan perusahaan. Nah, setelah itu, setelah dilakukan controlling, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memantau dan meninjau ulang dari rekomendasi yang diimplementasikan. Nah, jangan-jangan misalnya rekomendasi kita tidak membawa hasil yang signifikan, sehingga kita harus ada audit, pemantauan lingkungan kerja, kemudian inspeksi ulang, dan sebagainya setelah melakukan controlling. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai pengendalian risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.